bersedekap. Ya, itu bagaimana tata cara sedekap yang dijelaskan di dalam HPT kita. Maka sedekap itu dengan meletakkan tangan di atas dada. Nah, ini ada di atas dada. Nanti kita pahami di atas dada itu apakah harus di atas dada yang agak atas ini, ataupun mendekati dada di atas pusar. Nah, itu para ulama ada 3 pandangan. Yang pertama ada yang mengatakan di bawah pusar, ada yang kedua di atas pusar, ada yang ketiga di atas dada. Maka di sana dikatakan setelah bertakbir lakukanlah sedekap dengan cara telapak tangan kanan menggenggam pergelangan dan hasta tangan kiri. Berarti menggenggam. Yang digenggam apa? Pergelangan. Ini namanya rushun kalau bahasa Arab. Hasta itu ini. Berarti yang digenggam itu yang apa? Pergelangannya. Berarti ada 3 tempat. Ini punggung telapak tangan, kemudian pergelangan, kemudian lengan atau hasta. Berarti ini 3 ini. Bisa menggenggam, tapi kalau di HPT kita berarti kan digenggam. Bisa hanya ditempelkan. Tapi kalau yang ditempelkan itu di fatwanya. Tapi kalau di HPT kita apa? Menggenggam. Bedanya kalau menggenggam itu al-qabdu itu harus ini menggenggam. Tapi kalau menempelkan ya cukup ditempelkan saja. Dan diletakkan di atas dada. Di atas dada itu ala sodir dalam pemahaman tarjih itu yang penting apa? Di atas pusar mendekati dada, tidak harus di atas dada persis. Sebagaimana banyak yang dilakukan. Ini yang online kelihatan nggak? Ada yang segini tuh. Nah, itu menjadikan sholat tidak nyaman itu. Nah, bagaimana dengan yang apa? Memegang ulu hati yang kiri. Ini karena dianggap apa? Itu karena untuk menjaga kekhusyuan atau iman itu ada di sisi kiri ini, sehingga ketika kita sholat harus memegang keimanan. Itu memang dijelaskan, misalnya di kitab I'anatul Thalibin itu dijelaskan semacam itu. Tetapi tidak ditemukan apa dalil atau hadis secara khusus. Ada juga orang yang memahami setiap perbuatan baik itu harus diawali dengan yang kanan. Sehingga kalau kita takbir jangan tangan kiri dulu yang diletakkan. Karena ini kan perbuatan baik. Berarti harus apa? Tangan kemudian diputar. Nah, itu juga nggak ada apa? Berarti kalau ini kan sedekap itu kan perbuatan baik. Berarti kalau perbuatan baik harus diawali dengan anggota tubuh yang kanan. Kok hadisnya kan semacam itu. Rasulullah itu yuhibbu apa? Tayammun. Tayammun itu mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Kemudian diletakkan yang kanan dulu, terus diputar. Nah itu pun juga salah. Itu pun juga salah memahami hadis. Jadi hadis itu umum. Hadis itu umum, tapi dalam konteks cara sedekapnya Rasulullah itu bukan semacam itu. Yang diperhatikan oleh Rasulullah, berarti tangan kirinya diletakkan langsung, kemudian disusul dengan tangan kanannya. Bukan tadi diputar. Itu meskipun menggunakan hadis, tapi menakwilnya terlalu jauh. Gitu. Terlalu apa? Jauh. Gitu. Nah. Ya, dan itu banyak putaran juga. Kemudian apa? Diletakkan di atas apa? Dada. Kita coba lihat tentang hadis-hadis yang berbicara tentang itu. Yang pertama, bagaimana tentang ini belum ditanyakan. Bagaimana kalau ada orang sholat yang itu irsal? Irsal itu nggak sedekap apa? Tangannya ditaruh lurus ke bawah. Itu pandangannya Imam Malik. Sehingga kalau jenengan pernah haji, maka orang yang kulit hitam yang secara umum atau orang Afrika itu mengikuti mazhab Maliki, itu secara umum sholatnya apa? Nggak sedekap, tapi tangannya ke
bawah. Tapi pandangan jumhur, demikian juga pandangan majelis tarjih yang lebih kuat itu bukan irsal tapi adham. Adham itu digenggamkan atau ditempelkan. Tidak irsal. Kalau irsal itu diluruskan ke bawah secara lurus. Kita coba lihat beberapa hadisnya. Yang pertama dari Sahal ibn Sa'ad. Qal kana nasu yu'maruna ayyadha'a rajulu yadahu al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Adalah manusia itu atau para sahabat diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas lengannya atau hastanya yang kiri. Jadi ini poin kita. Ini artinya tadi yang menguatkan bahwasanya bukan irsal, bukan tangannya lurus ke bawah sebagaimana dalam mazhab apa? Maliki tadi. Karena ini disuruh apa? Meletakkan seseorang itu apa? Tangan kanannya di atas lengannya atau hastanya yang kiri di dalam sholat. Oke. Kemudian hadis yang kedua, hadis Imam Muslim dari Wa'il ibn Hujr. Maka di sana dijelaskan langsung poin kita. Tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Kemudian Rasulullah itu apa? Meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, bukan dibalik. Misalnya tangan kanannya yang di bawah, kemudian tangan kirinya yang itu tidak sesuai dengan hadis. Kemudian yang berikutnya riwayat Abu Dawud dan An-Nasai ini juga dari sahabat Wa'il ibn Hujr al-Khadrami. Yaitu bagaimana? Tsumma akhadha shimalahu biyamini. Kemudian Rasulullah itu mengambil tangan kirinya dengan tangan kanannya, sehingga yang diambil itu tangan kiri, maksudnya yang dipegang. Nah itu, sehingga yang dipegang kan tangan kirinya, yang memegang tangan apa? Kanannya. Gitu. Kemudian ada riwayat dari Imam An-Nasai. Ini juga dari Wa'il ibn Hujr. Wa'il ibn Hujr ini sahabat yang luar biasa ini. Banyak meriwayatkan tentang tata cara sedekapnya Rasulullah. Maka di sana thumma yumna ala kaffil yusra wa rusdi was-sa'id. Kemudian Rasulullah itu meletakkan tangannya yang kanan di atas telapak tangannya yang kiri. Ini berarti tadi, ini telapak tangan yang kiri maksudnya bagian luar, bukan bagian dalam, atau punggung telapak tangan. Wa rusgi dan pergelangan, wasa'id dan hasta. Berarti ada 3 anggota tadi. Telapak tangan bagian luar, kemudian pergelangan, kemudian apa? Hasta atau lengan. Oke. Kemudian berikutnya hadis dalam Sahih Ibnu Huzaimah. Ini juga dari Wa'il lagi. Wa'il ibn Hujr. Dijelaskan Rasulullah itu wada'a yadahu yumna ala yadil yusra ala sadri. Rasulullah itu apa? Meletakkan tangannya yang kanan di atas tangannya yang kiri, tapi ala sadri, di atas dadanya. Berarti kalau di atas dada, tidak di bawah apa? Pusar. Ini sebagaimana dalam mazhab Hanafi itu di bawah pusar. Tapi kalau hadis Wa'il bin Hujr ini, sebagaimana juga dipahami oleh tarjih dan juga mazhab Syafi'i, posisi tangan itu ala sodri. Tapi ala sodri ini tidak seperti yang diamalkan oleh teman-teman Salafi yang ala sodri itu ya betul-betul di atas dada sehingga apa sangat ke atas gitu posisi apa tangannya. Tapi intinya di atas pusar, itu yang dipahami. Oke. Ini tentang apa? Cara sedekap. Oke. Jadi kesimpulannya tadi sedekapnya caranya bagaimana? Dengan cara telapak tangan kanan menggenggam pergelangan dan hasta tangan kiri dan diletakkan di atas apa? Dada. Oke.